Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Is Channel. Jangan lupa ya, sebelum menonton video ini, subscribe dulu. Kemudian bisa share, like, dan komen. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat-sahabat yang saya cintai. Alhamdulillah, semoga pada hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat. Mari ya kita ngobrol-ngobrol lagi, bincang-bincang tentang produk-produk obat bahan alam. Hari ini saya ingin menambah sedikit informasi tentang albumin. Ini bukan kali pertama saya berbincang dengan teman-teman semua tentang albumin. Beberapa video saya yang lalu kita sudah mendiskusikan hari ini, namun ada baiknya kita ulang sedikit dan kita tambah sedikit-sedikit di mana perlu untuk menambah pengetahuan kita ya tentang albumin yang sangat kita butuhkan. Ada manfaatnya, ada khasiatnya yang perlu kita ketahui bersama. Kita ulang lagi sedikit informasi kita supaya lebih kita ingat dengan baik apa yang kita pahami dengan albumin, yaitu protein utama dalam darah yang diproduksi oleh hati. Jadi protein yang utama. Nah, karena utama berarti dia penting. Karena dia berada di dalam darah, saya kasih ilustrasi sedikit lah gitu ya. Kalau kita lihat di sini, cairan darah secara keseluruhan ada plasmanya dan di sini ada zat-zat pembentuk darah yang lain seperti butir darah merah, darah putih dan pembeku darah. Di sini yang berupa cairan terdiri dari protein 7%, air 91% dan zat-zat lain sekitar 2%. Dari yang 7% protein ini dapat kita jabarkan menjadi 3, yaitu albumin, globulin dan fibrinogen. Di sini albuminnya yang paling tinggi ya di antara protein yang terdapat di dalam cairan darah. Albumin lah yang paling utama ya, mendominasi dari zat-zat yang lain. Nah, di sini kita bisalah memahami betapa pentingnya fungsi albumin bagi tubuh kita. Fungsi albumin menjaga keseimbangan cairan tubuh. Ini adalah fungsi utama, menciptakan satu konsentrasi yang optimum di dalam sel. Sehingga sel kita itu mampu menarik cairan ketika memang dibutuhkan atau kondisinya kurang cairan. Dan sisi lain dia dapat mengeluarkan cairan manakala sel itu sudah terlalu penuh oleh cairan. Ya, jadi menjaga keseimbangan. Kemudian sebagai alat transportasi dalam darah, mengangkut dan mendistribusikan nutrisi dan juga hormon-hormon ke seluruh tubuh kita melalui darah. Fungsinya yang lain sebagai antioksidan di dalam darah, mampu mengikat logam dan radikal bebas, mencegah radikal bebas itu bereaksi ya dengan bagian tubuh yang dapat nanti menyebabkan kerusakan sel. Jadi reaksi radikal bebas itu yang dicegah oleh antioksidan. Dalam hal ini antioksidan yang kita maksud adalah albumin. Dan satu lagi, memperbaiki kerusakan jaringan dengan tujuan meminimalkan risiko penyakit berbahaya. Jadi teman-teman, dari sekian banyak fungsi albumin, ini saya petiklah 4 yang sangat penting untuk kita ketahui. Karena albumin itu sangat penting bagi kesehatan kita, jadi kita juga perlu mewaspadai. Manakala suatu saat kita mengalami kekurangan albumin, mungkin karena satu dan lain hal sebabnya, ketika kita kekurangan albumin, ada risiko-risiko yang mungkin terjadi, yaitu gangguan pada organ hati dan ginjal, kekurangan gizi lah pasti, karena albumin tadi tugasnya kan mendistribusikan zat-zat nutrisi di dalam tubuh kita. Jadi kalau kurang albumin tentu kita akan dapat mengalami kekurangan gizi. Nah, salah satu gejala yang paling sering terjadi adalah tubuh yang bengkak. Di sini bisa kita lihat sedikit lebih jauh, tubuh itu bengkak karena apa? Albumin yang ada pada saat bengkak itu tidak cukup konsentrasinya untuk menarik cairan pada jaringan. Jadi apa ya, kayak ngembeng gitu cairan di dalam jaringan sehingga bengkak. Mempengaruhi fungsi ginjal dalam menyaring darah. Kita tahu bahwa ginjal itu penting sekali ya untuk menyaring darah yang sudah bersirkulasi di dalam tubuh dalam melakukan tugasnya lalu disaring untuk dibersihkan kembali. Kemudian akan terasa otot yang pegal linu.
karena kurangnya protein. Ya, berarti kalau kekurangan albumin pasti proteinnya juga akan kurang atau rendah, berdampak buruk pada otot. Mudah lemah dan lelah serta terjadi kram otot. Kemudian di sini ada satu risiko yang lebih spesifik terjadi pada penderita penyakit hati, yaitu kemungkinan adanya penumpukan cairan di rongga perut. Nah, yang terakhir yang saya tuliskan ini, risiko yang mungkin lebih besar kemungkinannya terjadi pada para penderita penyakit hati. Dari banyak catatan informasi yang dapat dikumpulkan, ada beberapa hal yang baik juga kita ketahui tentang kasus-kasus hipoalbumin. Kerap terjadi nih pada orang yang dalam kondisi kurang sehat atau sakit. Kemudian dari waktu ke waktu dalam catatan rumah sakit itu 20% dari pasien-pasien yang dirawat itu mengalami kekurangan albumin. Hipoalbuminemia atau kekurangan albumin itu dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sindrom nefrotik, yaitu sekumpulan gejala yang berkenaan dengan gangguan ginjal. Mungkin ginjalnya bermasalah. Kemudian hepatic cirrhosis, itu hal-hal yang berkenaan dengan kerusakan organ hati. Di depan kita udah memberikan informasi bahwa albumin itu kan diproduksi oleh hati. Jadi jelaslah kaitannya di sini, terjadinya kekurangan albumin itu manakala ada kerusakan pada organ hati dan juga ginjal. Dan kemungkinan juga disebabkan oleh gagal jantung dan malnutrisi atau kurang baiknya nutrisi tubuh sehingga menyebabkan kita mengalami kekurangan albumin. Namun di sini ada satu catatan bahwa kebanyakan kasus albuminemia terjadi karena inflamasi kronis. Jadi adanya peradangan-peradangan di dalam tubuh yang mungkin terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama yang menyebabkan kondisi ini terjadi. Teman-teman, kadar albumin kita di dalam serum itu dipengaruhi oleh beberapa proses. Di antara lain adanya kecepatan sintesa, ya dia memang disintesis oleh hati kita. Lalu jumlah sekret sel hati, ya pastilah karena memang dia diproduksi oleh hati kita. Kemudian kemampuan mendistribusikan di dalam cairan tubuh, ya serta tingkat degradasi yang terjadi. Kondisi hipoalbuminemia adalah hasil dari salah satu proses ini atau kombinasi dari beberapa proses yang saya sampaikan tadi. Inilah beberapa catatan yang kiranya baik juga kita ketahui berkenaan dengan kondisi hipoalbuminemia. Ya, mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita. Karena dari tadi kita cerita tentang kekurangan albumin dalam tubuh yang berdampak macam-macam bagi kesehatan kita. Lalu kita bertanya, kira-kira albumin yang kita perlukan itu berapa sih besarnya? Nah, jadi dari beberapa literatur kita mengetahui bahwa albumin yang kita butuhkan agar supaya tubuh kita selalu dalam kondisi yang sehat berkisar antara 3,5 sampai 5,9 gram per desiliter cairan darah. Nah, ini kan biasanya kalau di rumah sakit pasien-pasien yang akan mengalami tindakan pengobatan diperiksa ini kadar albuminnya, apakah yang bersangkutan cukup sehat untuk dilakukan tindakan-tindakan yang perlu bagi upaya penyembuhannya. Karena kita memerlukan albumin untuk menjaga tubuh kita selalu sehat, kita juga perlu tahu dari mana saja albumin ini berasal, dari mana saja sumbernya, agar kita dapat memperhatikan dan dapat mengkonsumsinya dengan tepat, dengan cukup. Di sini saya sampaikan beberapa sumber albumin alami. Yang saya ambil dari sini adalah dari berbagai jenis ikan. Kenapa saya pilih ikan? Karena ikan sering ya kita gunakan sebagai lauk pauk di rumah. Jadi enak kalau bicara tentang ikan. Jadi dari beberapa jenis ikan yang dapat saya catat, yang dapat saya kumpulkan pada saat ini,
Ini sebenarnya adalah angka-angka yang menunjukkan protein total dari berbagai jenis ikan, ya. Ada ikan toman 25,7%, ikan gabus 25,5%, ikan sarden 21,1%, bandeng 20%, ikan kakap 20%, dan ikan emas 16%. Dari semua protein ini, kita nanti memerlukan berapa albumin yang dapat kita peroleh dari protein total ini. Dari semua jenis ikan ini, kita ingin menitik beratkan kepada kelebihan ikan toman dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain. Ikan toman itu total proteinnya adalah 71 sampai dengan 84,22%. Maksudnya begini, apabila kita melakukan proses ikan toman, kita ekstraksi untuk mendapatkan protein totalnya, kita akan mendapatkan sebesar ini. Protein total dalam ekstrak ikan toman yang kita olah dari ikannya. Dari protein total sebesar ini, kita mendapatkan kandungan albuminnya sebesar 55,03 dari protein total yang ada di sini. Jadi bisa terbayang ya, tinggi sekali, dan terdapat di sini kandungan elemen zinc sebesar 2,59%. Mengapa saya letakkan di sini nilai zinc di sini di dalam kelebihan ikan toman? Karena zinc ini adalah merupakan suatu unsur yang sangat kita perlukan dalam sistem kekebalan tubuh kita. Jadi albuminnya kita butuhkan untuk kita selalu dalam kondisi prima, dan zinc di sini kita butuhkan untuk sistem kekebalan tubuh kita. Untuk apa sistem kekebalan tubuh? Supaya kita terhindar atau dapat menangkal infeksi-infeksi yang berasal dari luar yang kemungkinan sekali menyerang tubuh kita, ya. Jadi kita punya kemampuan untuk menangkal infeksi yang mungkin terjadi. Tadi saya sampaikan kepada teman-teman, begitu banyak ikan yang mengandung protein, yang mengandung albumin dan lain-lain protein, ya. Bagaimana cara kita menerapkannya di dalam industri? Karena semua manfaat yang begitu besar di dalam ikan itu bisa kita manfaatkan manakala kita menguasai teknologinya. Ya, bagaimana caranya? Di sini ada daging ikan di depan kita. Daging ikan itu ada proteinnya, ada albuminnya. Bagaimana caranya kita memanfaatkan itu di dalam industri? Kita perlu menerapkan teknologi. Saat ini teknologi yang banyak diterapkan pada industri obat bahan alam adalah nanoteknologi. Nah, dengan menerapkan teknologi ini kita mampu mendapatkan ekstrak dengan kadar protein, kadar albumin yang maksimum, ya. Jadi kemampuan kita untuk menarik, mengekstraksi protein dari daging ikan itu sangat besar manakala kita menguasai teknologinya. Mungkin dengan cara sederhana bisa juga dilakukan ekstraksi ini, tetapi dengan menerapkan teknologi mutakhir, kemampuan kita untuk menarik, mengekstraksi itu menjadi lebih besar, ya, sehingga kita mendapatkan manfaat yang jauh lebih tinggi dari ikan yang kita sebutkan tadi. Teman-teman, untuk kebutuhan konsumsi, untuk kebutuhan mungkin memelihara kesehatan atau untuk memulihkan kesehatan atau menyembuhkan kondisi sakit tertentu, saya ingin menyampaikan sebuah saran kepada teman-teman, ya, manakala memang itu diperlukan. Jadi untuk tujuan kemudahan, untuk tujuan keamanan, khasiat dan mutu, ada baiknya kita mengkonsumsi produk yang sudah siap pakai, yang diproduksi oleh pabrik, sehingga kita mendapatkan kemudahan dalam menggunakannya. Kemudahan dalam hal ini saya maksudkan adalah kita tidak perlu melakukan ekstraksi sendiri karena sudah ada produk yang siap pakai yang berupa ekstrak dari ikan toman tadi. Kemudian manakala kita mengkonsumsi produk jadi, produk siap pakai buatan pabrik, kita akan sudah mendapatkan keamanan yang dijamin, kemudian khasiat dan juga mutu
manakala produk itu sudah terregistrasi atau sudah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Karena ketika di dalam proses registrasi itu dilakukan evaluasi terhadap keamanan, terhadap khasiat dan juga terhadap mutunya, sehingga masyarakat yang membutuhkan protein, albumin dapat terpenuhi kebutuhannya dengan cara mengkonsumsi produk yang sudah diproduksi oleh pabrik tertentu dan sudah terdaftar. Saran saya seperti ini agar kebutuhan yang teman-teman inginkan terpenuhi dengan mengkonsumsi produk yang sudah diproduksi oleh pabrik-pabrik yang terpercaya tentunya. Mudah-mudahan informasi yang ringkas ini tentang ikannya, proses pembuatannya dan produk jadinya yang mungkin nih teman-teman sudah lihat begini bisa dicari nanti di mana bisa ditemukan, entah itu di apotik, entah di toko obat atau di toko-toko yang lain. Silakan, itu bisa ditemukan dengan mudah pada saat ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai ya kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.